Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ana wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita telah sampai pada hadis yang ke-29, yaitu al-hadisu at-tasi wal ashruna, hadis ke-29. Ini hadis yang diriwayatkan dari Mu'ad bin Jabal. Jadi di dalam hadis ini disebutkan an Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu Qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi'amali yudkhilunil jannah wa yuba'iduni 'anil nar. Jadi sahabat Mu'ad bin Jabal ini pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam supaya diberitahu amal yang bisa memasukkannya ke dalam surga dan bisa menjauhkannya dari neraka. Ini termasuk amal-amal yang luar biasa. Termasuk sahabat Mu'ad ini merupakan sahabat yang luar biasa, karena dengan pertanyaannya beliau ini yang mungkin bagi sahabat-sahabat waktu itu bertanya-tanya, ngapain si Mu'ad bertanya seperti itu? Tapi ternyata sangat penting bagi kita semuanya, karena dengan pertanyaan ini kita bisa tahu bagaimana caranya supaya kita masuk ke dalam surga dan jauh dari api neraka. Qala, Rasulullah bersabda, laqad sa'alta an adimin wa innahu la tayasirun ala man yassarahullahu alaihi. Jadi di situ Nabi bersabda bahwa kamu bertanya tentang sesuatu yang agung, kamu bertanya tentang sesuatu yang besar, dan itu akan dimudahkan bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau memang orang tersebut sudah ditakdirkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surganya Allah, maka dia akan dimudahkan jalannya oleh Allah supaya masuk ke dalam surga, ya. Jadi supaya masuk ke dalam surganya Allah ini akan dimudahkan oleh Allah. Ini Nabi sendiri yang bersabda, la tayasirun ala man yassarallahu alaihi, dan akan dimudahkan oleh Allah sesuatu yang akan mudah bagi orang tersebut masuk ke dalam surga, dan akan dimasukkan ke dalam neraka bagi orang-orang yang nantinya memang dia ditakdirkan masuk ke dalam neraka. Ini selanjutnya Rasulullah bersabda, orang-orang yang bagaimana yang masuk ke dalam surganya Allah. Yang pertama, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasumur ramadan wa tahujjal bait. Jadi ini merupakan rukun-rukun Islam. Jadi rukun-rukun Islam kita supaya kalau ingin masuk surga itu harus beribadah, nyembah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mensyirikkan Allah, jangan memusyrikan Allah. La tusyriku bihi syai'an, jangan memusyrikan Allah. Selanjutnya wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasumur ramadan wa tahujjal baita. Jadi ini rukun-rukun Islam semuanya kalau bisa dilaksanakan, insya Allah akan masuk surga. Ini rukun-rukun Islam kalau kita laksanakan, insya Allah akan masuk surganya Allah, yaitu mendirikan sholat, waktu tiyaz zakat, memberikan
zakat, watasumur Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, watahujjal baita. Tapi di dalam hadis yang lain atau hadis yang di depan, hadis yang menjelaskan tentang arkanul Islam atau rukun-rukun Islam, ini untuk watahujjal baita ada terusannya. Ini stato'a ilaihi sabila. Ini stato'a ilaihi sabila. Jadi ini tidak pakem. Yang pakem itu yang di depan-depan itu tadi. Yang di depan bahwa kita harus bersyahadat, harus menyaksikan, harus bersyahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah pertama. Selanjutnya watuqimus sholat, mendirikan sholat, dan waktu tiya zakat, memberikan zakat, watasumar Ramadan, dan berpuasa Ramadan. Ini kita diusahakan untuk bisa dikerjakan. Sedangkan untuk watahujjal baita inistato'a ilaihi sabila, dan haji bagi yang mampu, ya, bagi yang mampu. Nah, kita tahu memang untuk perjalanan pergi haji sendiri juga tidak mudah perjalanan, apalagi di masa-masa pandemi seperti ini. Di daerah Mekah sana sedang ditutup, tidak tahu sampai kapan itu haji itu ditutup. Selanjutnya Kanjeng Nabi bersabda, summa qala alla adulluka ala abwabil khair, apakah kamu mau saya beritahu tentang pintu-pintu kebaikan? Itu Kanjeng Nabi bertanya kepada sahabat-sahabatnya, karena itu tadi semuanya yang di depan adalah pokok semuanya, sedangkan ini ditanyakan kepada sahabatnya, kamu pengen tahu enggak pintu-pintunya kebaikan? Yang pertama Kanjeng Nabi berkata, as-saumu junnatun, puasa ini merupakan tameng, junnah. Ketika kita berpuasa, apalagi di bulan-bulan puasa seperti ini merupakan tameng bagi diri kita untuk mengendalikan hawa nafsu kita semuanya, untuk melatih kesabaran kita semuanya, untuk melatih semuanya yang ada di dalam diri kita, termasuk semuanya hawa nafsu, dan melatih tameng diri kita dari dosa-dosa yang mungkin ketika di hari-hari yang tidak berpuasa kita menjadi tidak mengendalikan hawa nafsu tersebut. Terus selanjutnya, ini yang pertama, yang abwabul khair, pintu-pintu kebaikan. Jadi ketika kita menjalankannya itu, kita akan lebih mudah mendapatkan kebaikan-kebaikan juga dari Allah, dan kita akan mudah mendapatkan pahala yang lebih banyak dari Allah. Selanjutnya, was-shadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'u an-nar. Jadi selanjutnya adalah sedekah. Sedekah itu bisa menghapus kejelekan-kejelekan, seperti halnya air yang menyirami, seperti halnya air ketika menyirami api, itu akan menjadi padam. Jadi sedekah. Jadi jangan dikira sedekah ini hanya akan membuang-buang harta, ya. Jangan dikira bahwa sedekah itu akan membuang harta kita atau akan membuat kita rugi. Tapi di sini sudah dikatakan bahwa was-shadaqatu tudfi'ul khati'a kama yudfi'ul ma'un nar. Jadi sedekah itu bisa menghilangkan kejelekan-kejelekan, keburukan-keburukan, sebagaimana digambarkan, sebagaimana api yang memadam, sebagaimana air ketika memadamkan api.
itu. Jadi ini sedekah bisa membuat harta kita semuanya menjadi lebih berkah, menjadi lebih banyak, dan insya Allah akan semakin ridho dengan apa yang diberikan pada kita semuanya, rezeki semuanya yang diberikan oleh Allah. Ketika kita juga sebagian kita sedekahkan, sebagian kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan, insya Allah harta kita akan semakin berkah, karena Allah semakin ridho, Allah semakin ridho dengan yang diberikan oleh Allah. Oleh karena itu dikatakan was-shadaqatu tudfi'ul khati'a kama yudfi'ul ma'un nar. Selanjutnya was-sholatur rajuli fi jawfil laili. Ini abwabul khair, pintu-pintu kebaikan. Salah satunya juga adalah sholat di tengah malam. Ya, ketika orang lain semuanya, ketika banyak orang lupa kepada Allah, kita ingat kepada Allah, kita zikir kepada Allah, kita ingat kepada Allah, dan itu akan menyebabkan atau menjadikan kita semuanya menjadi lebih baik semuanya, dohiron wa batinan, dan itu akan diberi oleh Allah kebaikan-kebaikan yang semakin banyak. Itu wassolatul rajuli fi jawfil laili, dikatakan di sini di dalam hadis ke-29 ini bahwa itu merupakan abwabul khair, merupakan pintu-pintu kebaikan. Oleh karena itu marilah kita usahakan, marilah kita amalkan. Itu bagian yang pertama tadi, as-shaumu junnatun, puasa adalah tameng. Terus selanjutnya as-shadaqatu tudfi'ul khati'ah, sedekah bisa menghilangkan kejelekan-kejelekan. Selanjutnya sholatur rajuli fi jawfil laili, sholat di tengah malam. Itu merupakan kebaikan-kebaikan abwabul khair. Ketika kita gambarkan, ketika kita bisa masuk ke dalamnya, ketika kita bisa masuk melewati pintu-pintu itu, insya Allah kebaikan-kebaikan yang lainnya juga akan ikut, kebaikan-kebaikan yang lainnya juga akan ikut. Mungkin kebaikan-kebaikan yang belum sempat kita pikirkan, yang belum sempat kita lakukan, yang belum sempat, insya Allah ketika hal itu diistiqomahkan, hal itu kita kerjakan, yang lain akan ikut. Karena itu pintu, kalau tidak lewat pintu, kita saja mau masuk ke rumah, kita saja mau masuk ke musola, kita saja mau masuk ke kantor dan kemanapun, ya, kalau tidak lewat pintu, ya kan, mau lewat mana? Ketika kita mau bisa lewat pintu itu, kita bisa masuk dengan mudah, ya kan? Apalagi pintunya semakin baik, semakin besar, semakin mantap, kita akan semakin mudah masuknya. Ya, itu yang dikatakan. Hadis selanjutnya Rasulullah bersabda, summatala ini Rasulullah membaca sebagian dari ayat, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i. Rasulullah ini membacakan ayat tersebut, tatajafa junubuhum 'anil madaji', yang artinya supaya kita bisa menjaga lambung kita,
kita bisa menjaga lambung kita dari tempat-tempat tidur, yang artinya maksudnya jangan kebanyakan tidur, ojo akan turu ya, jangan kebanyakan tidur jadi orang. Hatta balagha ya'maluna, sampai ayat ya'maluna. Summa qala, selanjutnya setelah membacakan ayat itu tadi yang artinya jangan jadi orang itu jangan kebanyakan tidur, karena meskipun satu sisi kalau kita tidak tidur juga jadi sakit, jadi tidak fresh, tidak sehat, tapi satu sisi juga kalau kebanyakan tidur juga tidak baik juga, ya kan? Tidak baik juga, tidak satu tidur itu. Dari ayat ini Rasulullah selanjutnya bersabda, summa qala ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa dirwati sanamihi. Jadi Rasulullah bertanya lagi pada sahabat-sahabatnya bahwa kamu mau enggak saya kasih tahu lagi? Kamu mau enggak saya kasih tahu lagi riroksil amri wa amutihi wa dirwati sanamihi. Jadi di sini pokoknya perkara dan pokok perkara tersebut, pokok perkara itu kamu mau enggak saya kasih tahu pokok perkara dan yang wa amutihi. Terus jadi pokoknya perkara dan yang jadi, yang sesuatu yang penting dari perkara-perkara itu, Rasulullah bersabda, qala nih, qultu bala ya Rasulullah. Sahabat-sahabatnya berkata, ya Rasulullah, saya ingin tahu, saya ingin diberitahu pokok dari perkara. Pokok dari perkara mungkin kalau bisa kita lakukan itu bisa mempermudah kita supaya masuk surga. Tuh, selanjutnya Rasulullah bersabda, Ra'sul amri al-islamu. Jadi pokoknya perkara itu adalah Islam, ya. Pokoknya perkara adalah Islam, wa amuduhu sholatu. Jadi pucuknya atau pucuk dari perkara itu adalah sholat. Pucuk dari perkaranya, perkara atau pucuk dari Islam ini adalah sholat. Oleh karena itu di keterangan yang lain atau di hadis yang lain diriwayatkan bahwa sholat ini nanti merupakan amaliyah yang akan dihisab paling awal sendiri, paling pertama sendiri, amaliyah yang akan dihisab oleh Allah ini adalah sholat. Makanya di sini dikatakan Ra'sul amril al-Islam. Pokok dari perkara itu adalah Islam dan pucuknya itu adalah sholat. Karena sholat ini di dalam Al-Quran juga disebutkan, di situ merupakan wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, ya, alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Jadi sholat ini merupakan komunikasi kita atau pertemuan kita dengan Allah.
pertemuan kita dengan Gusti Allah. Ini sholat. Oleh karena itu di sini dikatakan wa amuduhus sholat, pucuknya Islam itu adalah sholat. Wa dirwatu sanamihi al jihad, dirwah. Jadi ini merupakan dirwahnya atau satu sisi yang pokok juga merupakan adalah jihad, ya, jihad. Tapi jihad di sini yang mempunyai makna tidak hanya jihad di dalam perang. Jihad itu secara harfiah itu adalah usaha dengan keras, usaha keras kita untuk memperjuangkan agama Islam, ya. Nah, ya mungkin pada zamannya Nabi pada waktu itu jihad kita harus membawa senjata dengan perang. Tapi saat ini karena sudah merdeka, ya kan, sudah merdeka, tidak ada perang-perang lagi, tidak ada lagi. Oleh karena itu jihad diartikan usaha kita supaya menjadikan agama Islam ini berkembang dengan baik, ya. Usaha berkembang, semakin berkembang. Mungkin di daerah kita usaha kita dengan membuat lembaga pendidikan, ya kan? Dengan mengajari anak-anak yang ada di sekitar kita supaya bisa membaca Al-Quran, supaya bisa ngaji, supaya itu merupakan jihad, ya, merupakan jihad. Begitu juga kalau kalian semuanya ini sregep ngopeni musola, ngopeni masjid, ya kan? Ini supaya setiap hari ada yang jamaah, ada adzan, ya kan, di situ ada pengajian. Jadi musola dan masjid ini supaya terawat, ya, tuh disapu setiap hari, ya. Itu merupakan jihad fisabilillah. Nah, jihad fisabilillah itu secara makna saat ini jihad merupakan usaha kita untuk memperjuangkan agama Islam. Oke. Terus selanjutnya summa qala alla ukhbiruka bimila kidzalika kulli. Selanjutnya Rasulullah bertanya lagi ini pada sahabat-sahabatnya, kamu mau enggak saya kasih tahu? Kamu mau enggak saya kasih tahu itu yang tadi semuanya itu supaya bisa dzalika kulli, bisa kumpul jadi satu. Jadi ketika kamu mengerjakan ini, kamu seakan-akan bisa mengerjakan semuanya itu, ya, bisa mengerjakan semuanya. Tadi sahabatnya kan penasaran, jadi kepengen sesuatu yang semakin ringan tapi pahalanya semakin banyak, semakin ringan pahalanya semakin banyak, kan jadi penasaran juga. Ini kok kelihatannya tidak banyak dikerjakan, tapi pahalanya kok, kata Rasulullah, kok bimila kidzalika kulli, kok bisa dikumpulkan jadi satu di sana, di situ, ya kan? Jadi ini sahabat-sahabatnya juga penasaran. Terus
Qultu bala ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah, kita pengen tahu tuh amaliyah apa kok bisanya semuanya dikumpulkan semuanya. Wa inna lamu'akhaduka bima natakallamu bih. Rasulullah bersabda, bala ya Rasulullah, ya Rasulullah, kita ingin tahu. Fa akhadha bilisanihi. Jadi selanjutnya sahabat-sahabatnya berkata, ya Rasulullah, kita ingin tahu. Nah, terus selanjutnya Rasulullah waqala kuffa alaika hada. Nih, Rasulullah menunjuk lesannya. Rasulullah menunjukkan lesannya. Jaga kuffa alaika hada. Jaga lesan ini. Jaga lesan kamu jaga. Kalau kamu bisa menjaga lesan kamu sudah seakan-akan kamu sudah mengerjakan semuanya. Jaga lesan, ya, karena lesan ini dengan lesan ini memang bahaya. Dengan lesan timbul fitnah, ya kan? Dengan lesan timbul bencana. Dengan lesan, dengan perkataan-perkataan yang tidak baik akan timbul perang, ya kan? Semuanya bisa dengan lesan kita bisa menjadi bahaya. Ini kata Rasulullah, kuffa alaika hada. Kamu jaga lesan kamu. Ini bahaya. Tapi maksudnya juga tidak hanya pada lesan kita sendiri, ya kan? Tidak hanya pada lesan, karena saat ini lesan kita itu juga tidak hanya pada ini, ya kan? Tapi juga HP ini, ya kan? HP atau ini merupakan alat komunikasi. Lewat HP ini juga lewat media-media sosial juga itu juga bisa membuat bahaya, ya, bisa membuat bahaya, bisa timbul fitnah, bisa timbul hoax bahasa sekarang, ya kan? Bisa timbul hoax sekarang, bisa timbul sesuatu bencana di mana itu. Jadi saat ini ketika waktu dulu Rasulullah berkata kuffa alaika hada, itu pada era sekarang, pada zaman sekarang itu juga tidak hanya pada lesan ini, tapi juga media-media sosial yang menyebarkan fitnah di mana itu juga merupakan lesan kita saat ini. Oleh karena itu tidak hanya jaga ini, saat ini juga kalian jaga ini juga, ya. Semuanya dijaga, HP ini dijaga. Ini apalagi di era-era komunikasi sekarang semuanya serba pakai HP, ya kan? Tuh kalian jaga. Kuffa alaika hada. Qultu ya Nabiyullah wa inna lamu'akhadu nabima natakallamu bih. Faqala saqilatka ummuka wa hal yakubbun nasu finnari ala wujuhim aw qala ala manakhirihim illa haso ida al sinatihim. Jadi memang tadi intinya hadis ini tadi berkata bahwa di situ kalian semuanya bisa masuk neraka itu juga karena lesan, ya kan? Karena lesan kalian bisa menjadikan perang itu juga karena lesan.
Ya kan? Di sini oleh karena itu Rasulullah bersabda illa hasoida alsinatihim, kecuali kalau kalian bisa menjaga lesan-lesan kalian. Tapi untuk era sekarang, era modern saat ini, tidak hanya lesan kita saja, tapi juga media komunikasi termasuk HP ini. Itu hadis yang ke-29, marilah kita amalkan, marilah kita angan-angan lebih lanjut supaya kita bisa terjaga dari perkara-perkara yang tidak baik, termasuk dengan kita menjaga lesan kita dan kita menjaga media-media komunikasi kita termasuk HP itu. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisu hasanun sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga merupakan hadis yang hasan dan hadis yang sahih. Ini hadis yang sudah luar biasa tingkatannya, dan itu banyak dikatakan oleh para ulama-ulama semuanya tentang hadis yang ke-29 ini. Marilah kita semuanya bisa mengamalkan, mudah-mudahan hidup kita menjadi semakin berkah dan semakin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan dari hadis yang ke-29 ini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.